hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang, kami membutuhkan Engkau. Kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Mari Tuhan pimpinlah hidup kami, hati kami untuk kami ya Tuhan memandang kepada Engkau. Biarlah hati kami penuh dengan kebebasan ya Tuhan. Biarlah hati kami ini tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih hari yang baik ini Tuhan. Engkau pertemukan kami ya Tuhan di dalam ibadah, walaupun lewat media sosial ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami, bersama dengan umat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Engkau satukan roh kami, hati kami untuk beribadah memuji Engkau. Mari Roh Kudus bekerja. Segala tipu daya, kuasa kegelapan, roh jahat yang mengganggu dengan berbagai cara kami tolak halalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan pimpin ibadah kami ini. Kami sebagai hamba-Mu yang melayani pujian penyembahan, yang melayani firman Tuhan, semua yang terlibat pada saat pagi hari ini ya Tuhan, baik yang melayani musik Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini berjalan dengan baik menurut kehendak dan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita lanjutkan pujian penyembahan kita. Kita angkat pujian Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. 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 Rencana-Mu
melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Balas segalanya, balas segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji Engkau dengan bersukacita. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak atas kebaikan Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan dengan sukacita surgawi. Roh Kudus tolong kami ya Tuhan. Kami percaya di dalam ibadah kami, di dalam pujian kami ada kuasa yang turun, yang mengalir di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji Engkau dan memuliakan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Saat Ini Ku Datang Lagi. Haleluya. Puji namamu,
Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian penyembahan, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kita angkat pujian miliknya saja dan bimbang saya kembali kepada Bapak Gembala. Ku renungkan inilah kami, umat tebusan darah-Mu. Di pagi hari ini kami datang kepada-Mu, Tuhan langit dan bumi, Allah seluas sekalian alam. Bapa di dalam roh kami, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Tuhan Yesus Kristus bertakhta di atas puji-pujian kami.
dan Roh Kudus yang memimpin kami, menuntun membawa kami melewati hari lepas hari, bertemu minggu datang kepada bulan bahkan tahun. Di tahun 2022 ini berada di bulan Februari. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan tetap menjaga memelihara kami sebagaimana tahun yang telah kami tinggalkan. Begitu juga dengan tahun 2022 ini. Kami berterima kasih kalau kami masih melayani Tuhan walaupun melalui online ini. Kami tetap serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang terus mengurapi, Roh Kudus yang mengerjakan seluruh hidup kami ini. Kami boleh melihat tentang kebaikan Tuhan. Kalau minggu ini kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tetapi ibadah online ini tetap berjalan, dan hamba percaya jemaat Tuhan juga mengalaminya tentang pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Itu sebabnya kami bersyukur. Kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Berita sukacita, kabar baik, kabar yang membawa damai sejahtera, yaitu firman Kristus yang hidup. Kami siap untuk mendengarkan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur sebab Tuhan menjaga dan memelihara kita. Tuhan memberkati kita sehingga kita masih punya waktu untuk terus bersama-sama, walaupun tidak secara fisik kita bertemu, tetapi di dalam roh. Itu yang paling utama, bahwa kita terus boleh bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat satu dengan yang lain, dan kita percaya bahwa cara kerja Tuhan tidak sama seperti cara kerja dunia ini. Itu sebabnya saya mengajak kita, mari Bapak Ibu, kita langsung kepada firman Kristus yang hidup, yaitu kita akan melihat dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes di pasalnya yang ke-15. Injil Yohanes di pasalnya yang ke-15. Saya mengajak kita membaca di ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 di ayatnya yang ke-16. Ayat ini perikopnya berkata, perintah supaya saling mengasihi. Di ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan dikatakan di sana, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita perhatikan ayat ini bahwa setiap orang percaya, setiap orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan dia harus memberi buah. Buahnya bagaimana? Kita akan belajar tentang bagaimana melayani Tuhan di dalam seluruh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita, saudaraku, kita akan melihat di ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan, ya, dari pokok bahasan kita ini, Yohanes 15 dikatakan, di ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara perhatikan bahwa buah yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita. Kasih yang sebenarnya adalah bagaimana buah-buah itu bisa dirasakan oleh orang lain.
Jadi saudara perhatikan bahwa buah ini yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah bagaimana kita menghasilkan hasil daripada iman kita terhadap kasih itu. Dikatakan di ayat 10, katakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi mari saudaraku kita perhatikan bahwa firman ini dari Kejadian sampai kepada Wahyu semua mengajari kita tentang bagaimana melakukan kebaikan, kebenaran, melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Allah semua sekalian alam. Dikatakan seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Mu. Dikatakan di sana di ayatnya yang ke-11 dikatakan semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi mari saudara perhatikan bahwa ayat ini mengajarkan kita tentang bagaimana kebaikan Tuhan. Di ayatnya yang ke-12 dikatakan inilah perintah, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Di ayat 16 tadi bahwa bukan kita yang bisa melakukan kasih itu, tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh-Nya yang kudus yang akan menimbulkan kasih itu di dalam hidup kita. Karena hukum yang terbesar dan yang terutama adalah hukum Kristus adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Dan hukum yang sama yang kedua, yang sama dengan itu, yang sama dengan hukum kasih kepada Allah, itu mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, seperti dirinya sendiri. Jadi mari saudara perhatikan bahwa ayat ini mengajari kita tentang bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau saudara untuk melihat bahwa di dalam kitab Kejadian kita kembali lagi kita melihat tentang bagaimana waktu seorang pahlawan iman yang dipanggil oleh Allah, yang tidak tahu tentang keberadaan Allah itu bagaimana, atau tidak mengenal Tuhan secara pribadi, tetapi saudara tahu bagaimana Abram dipanggil dan dipilih. Dari semua yang ada di kolong langit ini, Abramlah yang dipilih. Kenapa dia dipilih? Ya karena memang Allah mau memilih dia. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa kita bisa jadi orang Kristen? Kenapa kita punya iman yang kokoh kepada Tuhan? Kenapa kita berdoa Tuhan jawab? Ya karena kita dipilih. Kalau kita tidak dipilih, saudaraku, maka kita kehilangan arah. Kita tidak tahu arah jalannya kemana, kepada siapa kita mengadu, kepada siapa kita meminta. Inilah ayat-ayat firman ini mengajarkan kita. Waktu air bah datang di bumi ini, ya, di kolong langit ini, air bah begitu turun, seluruh manusia purbakala lenyap. Tetapi Allah masih sisakan satu keluarga yang bernama keluarga Nuh. Kenapa Allah menyisakan mereka? Karena mereka dipilih. Untuk apa? Untuk meneruskan hidup keturunan daripada manusia ini. Sebab kalau dalam Kejadian saudara perhatikan bahwa firman ini mengajarkan kita tentang waktu Allah memberi perintah kepada manusia itu, ya Allah katakan kepada mereka, ya di ayatnya yang ke-28 dari pasal 1 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi mari saudara perhatikan bahwa ini firman yang ditujukan Allah kepada manusia, yaitu kepada Adam dan kepada Hawa. Waktu Allah memberikan perintah ini, saudaraku, bukan Adam tidak tahu, Adam tahu. Lalu Adam meneruskan firman itu kepada Hawa. Apa yang terjadi di sana? Ada perubahan. Seringkali dalam hidup kita, saudaraku, kita katakan kita mengasihi Tuhan, tetapi wujudnya itu tidak nampak, saudaraku. Tidak nampak dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga firman itu tidak nyata dalam hidup kita. Kalau kita ingin melihat firman ini lebih nyata lagi, lebih nampak lagi,
kerjakanlah segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Mari saudara perhatikan di Kejadian 12 tadi tentang Abraham yang dipanggil. Apa dikatakan di sana? Berfirmanlah di pasal 12 ayat yang pertama, Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Nah, saudara perhatikan, ini ada Allah dan ada Tuhan. Allah itu yang menguasai segala sesuatu. Firman yang keluar dari mulut Allah, itulah yang dikatakan Tuhan. Ini pribadi, Tuhan ini pribadi. Pribadi inilah yang mengucapkan kepada Abraham, sama dengan pokok bahasan kita. Yesus katakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dia firman yang menjadi manusia. Dia berkuasa atas setiap manusia. Dan dia katakan di sana, Yesus Kristus Tuhan kita berkata di sana, ya, bahwa dia menginginkan dalam hidup engkau dan saya adalah buahnya. Dan buah itu bukan kita yang kerjakan, saudara. Sekali lagi, jangan kita merasa kita yang benar. Jangan kita merasa kita sudah mati masuk surga. Bukan jaminan, dengar itu baik. Tetapi buah-buah inilah yang menjadi kekuatan dalam iman kita, sehingga kita percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu setia. Waktu Abraham dipanggil, firman Tuhan katakan kepadanya, apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, sekali lagi, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Apa yang terjadi di sana, saudaraku? Jika Abraham tidak keluar, Abraham tidak masuk dalam panggilan Tuhan. Abraham tidak masuk di dalam rencananya Allah. Abraham tidak mendapat bagian dalam panggilan daripada Allah secara pribadi. Engkau dan saya dipanggil dan dipilih secara pribadi oleh Tuhan karena Tuhan tahu kapasitas engkau dan saya. Tuhan tahu seluruh kehidupan engkau dan saya, tanah yang baik, tanah yang subur yang diberikan perumpamaan oleh Yesus, bahwa ada penabur, seorang penabur yang keluar pagi-pagi lalu menaburkan benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di semak duri, ya. Ada yang jatuh di tanah berbatuan, ada yang jatuh di tanah yang subur. Jatuh di tanah yang subur adalah orang-orang yang memang hatinya tertuju kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dia mengalami mujizat Tuhan. Abraham punya pengalaman pribadi. Seringkali dalam hidup kita, saudaraku, kita ingin seperti Abraham. Kok dia bisa diberkati, kok dia bisa menikmati hidup ini. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa hati kita tempatnya firman Tuhan. Jangan lupa itu, bahwa hati kita ini tempatnya firman Tuhan. Firman Tuhan tidak datang dalam logika kita. Firman Tuhan tidak datang dalam pengetahuan kita. Tidak. Firman Tuhan datang menuju kepada hati nurani kita. Kenapa hati nurani? Karena di situ tempatnya roh kita hidup, saudaraku, yang menghidupkan seluruh tubuh kita. Itu sebabnya, saudara perhatikan tentang apa yang dikatakan ayat selanjutnya. Dari firman Tuhan ini, saudara perhatikan, dikatakan di sana, di ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini janji buah yang nanti tak kala kita menghasilkan buah itu, ini berkat yang kita terima. Lalu dikatakan ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan, saudara. Melalui hidup kita, kita menjadi teladan. Melalui hidup kita, kita menjadi berkat. Melalui hidup kita, kita tidak pelit, kita tidak kikir, kita tidak menahan apa yang Tuhan berikan sama kita. Karena apa? Memang rencana Tuhan dalam hidup kita seperti itu, saudara. Jadi jangan pernah takut dalam hidup ini. Ya, jangan pernah takut.
Kalau ada orang Kristen yang penakut, jelas saya katakan di sini bahwa tidak bisa masuk surga. Karena kita Wahyu katakan penakut tidak punya tempat di surga. Takut rugi, takut tidak dihormati, takut tidak dapat bagian. Gak usah takut, saudaraku. Mari perhatikan firman Tuhan. Kerjakanlah semua menurut firman Tuhan. Dan ini janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Lalu pengalaman kenapa namanya menjadi Abraham? Karena dia tidak percaya. Abraham tertawa seperti istrinya Sarah pun tertawa. Dijanjikan berkat itu di usianya ke 75 tahun. Tetapi kenapa mereka belum dapat anak juga, belum dapat keturunan juga? Karena Abraham tertawa. Kalau saudara baca di dalam pasal-pasal ini, saudara akan menemukan itu. Lalu apa yang terjadi? 25 tahun menunggu, baru Tuhan menjawab. Kita kan tidak mau seperti itu. Apalagi di zaman corona seperti itu. Ada di media sosial. Dikatakan waktu COVID, apa yang membuat orang jadi bingung, susah, yang rugi. Apa yang terjadi? Kelangkaan. Apa yang terjadi? Begitupun juga waktu terjadi kesusahan di masa COVID, orang mulai bingung cari di mana untuk dapat oksigen. Ya. Di zaman sekarang ini lagi, yang berikut lagi, Omikron, apa yang terjadi? Itu sudah berpindah, jadi bukan lagi yang obat, bukan lagi yang sebagai kebutuhan daripada masyarakat, yaitu kebutuhan obat-obatan atau oksigen, itu kan bagian dari kesehatan. Ini malah yang menjadi kesusahan apa? Minyak goreng. Dan di situ kan minyak gorengnya susah, jadi agak bingung. Tapi sini yang katakan saudaraku, jangan heran karena situasi ini akan berpindah dari sesuatu yang membuat kita mulai tidak lagi merasa bahwa hubungan kita baik dengan Tuhan karena ketakutan. Dia akan berpindah lagi menjadi sesuatu yang membuat kita mulai ragu-ragu. Ragu-ragunya di mana? Kenapa harga-harga ini melonjak? Kenapa semua ini jadi susah? Pada masa kesusahan 3,5 tahun, masa ini akan terjadi. Kapan terjadi? Ya kita tidak tahu. Tapi mempersiapkan diri itu wajib. Abraham waktu dipanggil dia tidak tahu arah jalannya. Tetapi dia ikuti, dia keluar, tinggalkan kaum keluarganya, tinggalkan rumah bapaknya. Kenapa harus begitu? Engkau dan saya harus keluar dari kebiasaan kita, ketakutan, kemiskinan, kebangkrutan, itu kita takut, saudara. Apalagi sakit. Ujungnya mati aja takut, saudara. Tapi Rasul Paulus menegaskan itu, bahwa hidupku adalah Kristus, mati itu keuntungan. Kenapa dibilang keuntungan? Karena dia sudah siap, dia tahu panggilan Tuhan. Rencana Allah tidak gagal. Tetapi kita seringkali menggagalkannya karena tidak keluar, tidak tinggalkan masa lalu kita. Kita tidak tinggalkan apa yang membuat kita takut, ragu-ragu, bimbang, bingung. Mari saudara perhatikan firman Tuhan ini. Supaya apa? Hidup kita itu bisa baik, bisa diberkati Tuhan. Firman Allah mengajarkan kita, saudaraku. Kalau saya mau saudara melihat di dalam kitab Keluaran, ya, di pasal 23, saudara perhatikan di ayatnya yang ke-25 dikatakan di sana. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku Tuhan yang berfirman akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Mari saudara perhatikan, ini Tuhan yang berjanji. Bukan kita yang dengar, oh ini pendeta yang ngomong. Bukan. Ini firman Tuhan. Makanya mari kita terus beribadah kepada Tuhan. Ibadah kita bukan saja harus diterima, bukan. Ibadah kita adalah berbuat baik. Ibadah kita adalah mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun. Ibadah kita adalah melakukan sesuatu yang membuat orang lain merasa bahwa nyaman karena dekat dengan kita. Ini yang dikatakan ibadah.
Itu buah-buah tadi. Nanti kita belajar, saudaraku. Mari perhatikan apa yang dikatakan daripada ayat ini. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Ulangan, saya bacakan tentang janji Tuhan bagi berkat untuk orang-orang yang menaruh harap kepada Dia. Saudara perhatikan. Ini Abraham. Berkat ini dijanjikan kepada Abraham yang tadi dipanggil keluar dari kaum keluarganya, dari rumah orang tuanya. Dikatakan di sana di ayat 28 dari Ulangan, kitab Ulangan, dikatakan berkat. Ini berikutnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2 katakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3 katakan, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ayat 4 katakan, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing domba. Ayat 5 katakan, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ayat 6, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini adalah tak kala engkau menerima berkat Tuhan, engkau diberkati, keluarnya pun engkau diberkati. Jadi jangan takut. Lakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Paulus menegaskan itu kepada jemaat-jemaat yang dibangun olehnya. Apa dibilang di sana? Ya. Paulus katakan, jika kau makan atau minum, buatlah itu bukan untuk tubuhmu, tapi untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa orang sakit? Karena makannya tidak bisa dikontrol. Kenapa orang itu tidak sehat? Ya karena pikirannya tidak bisa dikendalikan. Mari saudara perhatikan ayat ini mengajarkan kita. Dia berkati kita karena dia punya tujuan, saudaraku. Berkat Tuhan datang kepada engkau dan saya karena Tuhan punya tujuan. Bukan sekedar datang berkat karena engkau panggil namanya, bukan. Jadi perhatikan baik. Dikatakan di sana di ayat selanjutnya, kalau saudara perhatikan, yang nanti saudara baca pasal ini 28 ini khusus berkat dan untuk saudara akan tahu itu. Saya baca di ayat yang lain, saudara perhatikan. Dikatakan di ayat yang ke-12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Di dunia ini tidak ada yang tidak berhutang. Amerika dulu terkenal begitu luar biasa. Masih minjam juga sama Cina. Ya, mari saudara perhatikan firman Tuhan. Jadi tidak ada yang tidak punya hutang. Hidup ini kita berhutang. Kepada siapa kita berhutang? Kepada Tuhan. Karena kita tujuan pulang ke surga. Kalau saudara tidak berhutang sama Tuhan, berarti saudara tidak mau pulang ke surga. Saudara tinggal di bumi ini. Mari perhatikan ayat ini baik. Apa sebenarnya panggilan daripada firman Tuhan ini buat engkau dan saya? Ayat 13 katakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara perhatikan, kita punya negara yang luar biasa, dibebaskan kita bisa mengikuti media sosial, kita bisa nonton televisi, kita bisa baca surat kabar, mendengar di radio. Tetapi dari semua itu, firman Tuhan katakan bahwa
jangan jadikan itu menjadi ilah, menjadi sesuatu yang kita tahu dalam hati kita, membuat kita mulai terikat. Tidak punya HP rasanya hidup ini sia-sia. Tidak jalan bawa HP rasanya kita ketinggalan zaman. Oh, puji Tuhan. Mari saudara perhatikan ayat ini. Ayat ini mengajarkan kita untuk apa? Melekat dengan Tuhan. Itu semua sarana itu diberikan, bukan berarti kita terikat dengannya. Firman Tuhan itu menjadi jaminan bagi engkau dan saya. Itu sebabnya kita perhatikan apa sebenarnya rencana Tuhan dalam kehidupan engkau dan saya. Apa sebenarnya keinginan Tuhan dalam kehidupan engkau dan saya. Jika engkau dan saya taat sungguh kepada Tuhan, jika engkau dan saya mengandalkan Tuhan, menaruh harap penuh kepada Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur, Daud menegaskan itu. Daud menegaskan di Mazmur 16 di ayatnya yang ke-9 dikatakan di sana, sebab itu hatiku bersuka cita, dan apa dikatakan di sana, dan jiwaku bersorak-sorak, dan bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jika kita melekat dengan Tuhan, buah kita nyata, buah yang bukan dari diri kita. Kalau kita berbuat baik, jangan kita bangga karena kita yang berbuat baik, tetapi Roh Kudus yang membuat firman ini bertumbuh dalam hati nurani kita, menguasai logika kita, pikiran kita, sehingga kita sadari siapa kita. Buah-buah ini boleh dilihat oleh orang lain. Itu sebabnya mari saudaraku, kita perhatikan firman Tuhan ini. Saya mengajak kita untuk melihat daripada pokok bahasan kita. Kita kembali sebentar, kita baca di sana dikatakan ayat 16, bukan kamu, dari pasal 15, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah, bukan akan. Dan aku telah, bukan akan. Dan aku akan menetapkan kamu. Dan aku akan menetapkan kamu. Kalau akan proses saudara. Tetapi dikatakan aku telah, berarti saudara dan saya juga menerima itu, yaitu di dalam Roh-Nya yang kudus. Sehingga Roh Kudus yang akan melakukan pekerjaan itu menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi mari saudara perhatikan surat Rasul Paulus, kita baca, kita lihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, saudara perhatikan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Saya bacakan kepada kita, saudara perhatikan. Ya, Filipi pasalnya yang keempat, saudara perhatikan di sana dikatakan nasihat-nasihat terakhir. Saudara perhatikan, saya baca kepada kita di ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yang 5 katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara perhatikan apa sebenarnya tujuan daripada panggilan surgawi. Tujuannya adalah engkau dan saya memberi buah. Buah di mana? Kalau Kristus Yesus Tuhan dan Tuhanku menjadi kepala. Buahnya di mana? Kalau Roh Kudus diam dalam engkau dan saya. Bagaimana semuanya itu bisa terjadi? Hatimu lepaskan kepada Tuhan, karena itulah tempatmu firman. Maka saudara akan melihat bagaimana di dalam Kolose, maju ke depan saudaraku. Pasal yang pertama, Paulus tegaskan kepada jemaat yang ada di Kolose. Dikatakan di sana di ayatnya yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah.
Ayat 11 katakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 12 katakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-15, keturunan keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16 katakan, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di dalam surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Jadi saudara perhatikan, buah-buah yang kita berikan adalah untuk kemuliaan Allah. Perbuatan baik kita bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan Allah. Kenapa? Karena tak kala kita berbuat baik, Allah akan memberikan kepada kita kebaikan. Lalu kita mulai lagi berbuat baik sampai menjadi satu kesukaan, bukan menjadi satu kesedihan. Karena kita buat baik, kita harus rugi, kita harus kurang. Jangan takut saudara. Ya, jadi dengarkan baik apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Dikatakan di ayat selanjutnya, dikatakan di sana ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Tuhan melakukan segala tugas tanggung jawab dalam hidup engkau dan saya. Bukan kita yang melakukan. Beda dengan agama-agama yang ada di kolong langit ini. Mereka berjuang untuk mendapatkan kebaikan itu. Kalau kita tidak, kita percaya janji Tuhan, kita percaya rencana Tuhan, maka kita tinggal di situ, maka Tuhan akan mengerjakan semua buah-buah yang Tuhan janjikan. Apa buah-buah yang Tuhan kerjakan? Saya mengajak saudara, saya baca kepada saudara firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Saudara perhatikan di sana. Di dalam Korintus pasal 13, saudara perhatikan, saya bacakan kepada engkau dan saya saudaraku, kita baca bersama-sama di 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Saya mulai bacakan kepada kita di ayat yang ke-4 ya. Baik dari ayatnya yang ke-3 saudara perhatikan, dikatakan di sana, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi saudara perhatikan bahwa ayat ini menegaskan bahwa bukan kita yang melakukan, tapi Tuhan yang melakukan. Kalau kita melakukan tidak ada faedah, tapi kalau Tuhan yang melakukan, itulah keuntungan kita. Ayat 4 katakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia yaitu kasih tidak cemburu. Ia yaitu kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5 katakan, ia kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia kasih tidak pemarah. Saya ulang lagi, ia kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8 katakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dikatakan saudara perhatikan di ayat yang ke-10 katakan, tetapi jika yang sempurna tidak, yang sempurna siapa? Rohnya yang kudus di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Tuhan. Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 13 katakan,
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan langit dan bumi, Allah seluas segala alam. Bapa di dalam roh kami, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus, mari tilik dan melihat kami semua hamba-hamba-Mu bersama jemaat Tuhan, umat tebusan darah-Mu. Mari perhatikan kami, mari tilik dan melihat perhimpunan kami yang melalui online ini Tuhan. Biarlah melalui media sosial ini menjangkau jiwa-jiwa, terutama biarlah mereka juga mendapat bagian dalam janji Tuhan, supaya semua orang boleh memiliki hidup yang kekal. Karena untuk itulah firman menjadi manusia. Kami bersyukur untuk semua yang telah Tuhan izinkan kami kerjakan di pagi hari ini. Biarlah berkat itu datang kepada kami dan membaharui seluruh hidup kami, memberkati kami. Bapa Surgawi, mari buktikan janji-Mu bagi kami, karena firman-Mu berkuasa. Itu sebabnya kami mengangkat hati kami, bersama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan. Tuhan lawati mereka, tilik dan melihat mereka, memberkati setiap usaha mata pencaharian mereka. Apapun yang dikerjakan Tuhan berkati, pagari, jaga, pelihara, lindungi. Bahkan mari Tuhan perhatikan jemaat Tuhan yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang ragu-ragu ditetapkan langkahnya, bahkan yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kamu telah sembuh. Itu janji firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus telah menyembuhkan kami. Jika kami sakit, kami tidak bisa berbuah. Jika kami susah, kami tidak bisa berbuah. Jika kami kekurangan, di manakah buahnya? Mari berkati kami supaya kami boleh menjadi alat-Nya Tuhan, menceritakan tahun rahmat Tuhan ini melalui perbuatan kami bagi banyak orang. Bersyukur dan berterima kasih. Sekali lagi mengangkat hati kami berdoa untuk anak-anak kami yang jauh daripada kami. Tuhan sertai mereka karena pendidikan. Tuhan kawal, jaga, pelihara, lindungi, memberkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Karena mereka berada di zaman milenium ini, zaman yang membuat orang sudah lupa kepada Tuhan karena situasi. Tetapi mari Tuhan terus jaga pelihara anak-anak kami, anak-anak milenial, supaya mereka tetap ada di hadapan Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan. Tuhan lawati mereka semua, pagari, jaga, pelihara, lindungi. Mengangkat hati kami bersama-sama berdoa untuk pemerintahan negara dan bangsa kami ini. Dari Aceh, Sabang sampai ke Merauke, Papua. Dari Rote Timur sampai ke Sulawesi Utara, Miangas. Bahwa negara ini milik Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan di atas negara ini. Itu sebabnya kami berdoa supaya Tuhan, mari pulihkan negara dan bangsa kami ini. Pemulihan ekonomi, politik, hukum, dan keadilan, keamanan dijamin di dalam negara ini. Memberkati Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, memberkati Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahkan memberkati para menteri, pembantu presiden dan wakil presiden. Biar mereka sungguh-sungguh melayani rakyat. Seluruh warga negara ini berhak menerima apa yang menjadi haknya dalam negara ini.
Kami berdoa juga untuk setiap lembaga tinggi negara. Tuhan berkati lembaga-lembaga ini untuk boleh menjadi alatnya Tuhan. Saling mengingatkan, bukan saling mencurangi. Memberkati TNI Polri dalam tangan Tuhan. Mereka bekerja siang malam pagi petang untuk keamanan negara ini. Itu sebabnya mari memberkati negara dan bangsa kami ini, khususnya TNI Polri. Tuhan mari jamin akan TNI Polri di dalam negara kami ini, karena mereka berdiri sebagai ujung tombak untuk membersihkan, meratakan setiap hal-hal yang negatif yang merusak negara ini, yang ingin merubah undang-undang dasar dan Pancasila di dalam negara ini. Kami bersyukur untuk semua kasih setia Tuhan, untuk semua kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang berjanji itu setia dan tidak pernah berubah setia. Itu sebabnya kami bersyukur untuk semua yang telah Tuhan berikan. Kami berdoa untuk kota kami, pagar alam. Kota ini milik Tuhan. Utara, selatan, timur, barat, kota ini dipagari oleh malaikat Allah. Dan mari Tuhan memberkati kota kami. Kota ini milik Tuhan. Itu sebabnya mari memberkati Pak Wali Kota, Pak Rian Maskoni, Pak Wakil Wali Kota, Pak Muhammad Fadli, bahkan seluruh jajaran SKPD dalam tangan Tuhan. Satuan perangkat kerja daerah ini dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan buktikan janji-Mu, supaya negara dan bangsa ini ada dalam keadaan baik, khususnya kota kami Pagar Alam. Sumatera Selatan ini kami letakkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kota yang ada di Sumatera Selatan ini, kabupaten kota, mulai dari provinsi sampai kepada di pedesaan. Kota ini diberkati Tuhan. Kami percaya bahwa kota kami di Sumatera Selatan ini semuanya diberkati Tuhan. Bahkan yang ada di Nusantara tercinta ini kami letakkan dalam tangan Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajari kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari seluruh ibadah kami online ini, kami berterima kasih bahwa Tuhan terus menolong, menjaga, memelihara, dan melindungi kami. Itu sebabnya ibadah ini berjalan menurut kehendak Tuhan. Dan kami percaya di penghujung dari ibadah kami ini, sebelum kami menerima berkat daripada Tuhan, kami akan mendengarkan perkataan firman Tuhan yang mengajari kami, yang mendidik dan membentuk kami. Itu sebabnya kami akan mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan ini. Janganlah meninggalkan firman itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah firman itu, maka engkau akan dijaganya. Junjunglah firman itu, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluk firman itu. Hai anakku, kata firman Tuhan, dengarkanlah dan terimalah perkataan firman itu, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Firman mengajarkan jalan hikmat kepadamu.
Firman memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan firman itu. Janganlah melepaskan firman itu. Peliharalah firman itu, karena dialah hidupmu. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup memelihara engkau dan saya, yang sanggup memberkati engkau dan saya, yang sanggup memimpin engkau dan saya menuju kepada satu tujuan, yaitu Firdaus, Eden yang permai, Yerusalem baru, pintu surga yang mulia. Kesanalah arah tujuanmu dan tujuanku. Di sanalah namamu dan namaku terdaftar. Kasih karunia, kemurahan dan belas kasihannya berlimpah-limpah menanti engkau dan saya di pintu rumahmu dan pintu rumahku, di pintu hatimu dan pintu hatiku hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput engkau dan saya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pengumuman, nanti kita bertemu kembali di minggu depan tanggal 27 ya, itu ibadah, kita ibadah offline ya, jadi tidak online tapi offline. Kita bertemu di gereja ini pada tanggal 27. Seperti biasa, semua berjalan seperti biasa ya. Itu yang bisa saya sampaikan.